Bahasa Indonesia. Menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah. Ayo kita pelajari bersama. Ciri teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas beberapa bagian, yaitu 1. Pernyataan umum. Biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. 2. Deretan penjelas. Merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Berisi uraian lebih rinci mengenai proses dari peristiwa yang dijelaskan pada pernyataan umum. 3. Kesimpulan. Merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Untuk lebih jelasnya, sekarang bacalah kembali paragraf pertama teks perkembangan alat komunikasi berikut yang akan dibacakan juga oleh sahabat saya, si robot besi. Perkembangan alat komunikasi. Perkembangan teknologi mempermudah kegiatan manusia, seperti dalam hal komunikasi. Sejak ditemukan telepon, manusia dapat berbicara satu sama lain tanpa khawatir batas jarak dan waktu. Hal ini berkat perjuangan Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Paragraf tersebut menjelaskan mengenai perkembangan teknologi yang dapat mempermudah kegiatan manusia, khususnya teknologi komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Berdasarkan informasi tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa topik yang akan dibahas adalah mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Pada paragraf tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai perkembangan teknologi yang dimaksud. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian pernyataan umum dari teks eksplanasi. Alexander Graham Bell mulai percobaan mengirim suara sejak berusia 18 tahun, yang ingin mengembangkan fungsi telegraf di perusahaannya. Akhirnya Alexander Graham Bell dapat mewujudkan impiannya menciptakan alat yang dapat mengirimkan suara, yang kita kenal sebagai telepon. Paragraf kedua tersebut menjelaskan percobaan Alexander Graham Bell yang akhirnya berhasil menciptakan alat yang dapat mengirimkan suara. Paragraf tersebut menjelaskan lebih rinci mengenai awal pembuatan alat komunikasi. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian deretan penjelas dari teks eksplanasi. Beberapa ilmuwan berusaha mengembangkan telepon tersebut agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif dan praktis. Tahun 1880-an, seorang ilmuwan bernama Almon Brown Strowger berhasil mengembangkan telepon dengan sistem dial. NASA juga turut andil dalam perkembangan teknologi telepon. Bekerja sama dengan Bell Telephone Company, NASA mengembangkan satelit bernama Telstar pada tahun 1962. Keberadaan satelit tersebut membuat pengguna telepon dapat dengan mudah menghubungi lawan bicara tanpa perlu mengkhawatirkan jarak satu sama lain.
Setelah satelit komunikasi diorbitkan, kabel serat optik pun mulai dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Paragraf ketiga tersebut menjelaskan lebih lanjut pengembangan telepon agar lebih efektif dan praktis. Paragraf tersebut menjelaskan lebih rinci mengenai kelanjutan pengembangan alat komunikasi. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian deretan penjelas dari teks eksplanasi. Perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Hal yang sederhana pun terus dikembangkan agar dapat memudahkan kegiatan manusia. Proses perkembangan teknologi itulah yang menghasilkan telepon dan alat-alat lainnya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf keempat tersebut merupakan penutup. Paragraf tersebut menyimpulkan dan memaparkan pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian kesimpulan dari teks eksplanasi ilmiah. Demikianlah tadi penjelasan mengenai bagian-bagian atau ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah beserta contohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.